Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 5 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 8, ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 11-13. Tuhan bersabda, "Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setahuku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala
berhala mereka adalah perak dan emas, muatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah mau kita selamat. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada bacaan pertama hari ini digambarkan kejahatan bangsa Israel semakin menjadi-jadi. Mereka berkata mengenal Allah, tetapi mereka menolak ajaran-ajaran dari Allah, mengabaikan Allah. Bahkan mereka berpaling dari Allah dengan menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Ini adalah kejahatan besar dan sangat menyakiti hati Allah. Ingat, mereka sendiri yang menjauh dari Allah. Walau demikian, apakah Allah berhenti mengasihi umatnya? Jawabannya tidak pernah. Allah ingin semua manusia selamat. Allah tahu ada banyak manusia yang mencari dan merindukannya. Allah tidak pernah berhenti mengasihi umatnya yang mau bertobat, menjadi setia dan taat padanya. Dalam Injil hari ini pun kita memperoleh gambaran kasih karunia Allah yang tanpa batas, melalui karya Yesus Putranya yang ingin menyelamatkan seluruh umatnya. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dan mohon pertolongannya. Dengan belas kasihan, ia menyembuhkan penyakit mereka, menghidupkan yang mati, membuat orang lumpuh berjalan, memulihkan penglihatan yang buta, dan juga mengusir setan yang merasuki tubuh manusia. Ia juga memberi pengajaran bagi mereka, dan banyak lagi karya perbuatannya. Mereka melihat pengajaran, tindakan, maupun perbuatan Yesus adalah kuasa ilahi yang membuat mereka takut dan memuliakan Allah. Namun demikian, di antara banyak orang yang percaya kepadanya, banyak juga dari kaum bangsanya sendiri yang menentang dan menolak dia, seperti nenek moyang mereka dulu. Padahal kebanyakan dari mereka adalah kelompok yang paham hukum Taurat dan memahami kitab para nabi tentang Mesias. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak hanya menolak dia, mereka mengecamnya dan berusaha mencelakainya. Bahkan mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan menggunakan penghulu setan. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Bukankah seharusnya sesama setan bekerja sama supaya semakin kuat? Itulah, karena kedegilan hati mereka yang membenci Yesus sampai memperlihatkan kebodohannya sendiri. Tapi usaha mereka tidak dapat menghentikan Yesus. Ia terus berkeliling ke kota-kota maupun ke desa-desa. Ia mengajar dan mewartakan kerajaan sorga, juga menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus melihat semakin banyak orang-orang yang kelelahan dan membutuhkan pertolongan serta mencari kebenaran. Mereka seperti domba-domba tanpa penggembalaan. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Yesus tahu di masa mendatang akan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan merindukan Allah. Suatu panen besar yang harus dituai. Tetapi saat itu jumlah murid-muridnya sangat terbatas,
Dan di kemudian hari, tentu para murid sangat butuh bantuan dari orang-orang yang bersedia membantu mereka. Maka Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa, memohon kepada Bapa di sorga yang menciptakan segala sesuatu agar menggerakkan hati dan mengirim pekerja-pekerja untuk menuai panenan bersama-sama, yaitu menolong dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Yesus yang setia, apakah kita bersedia menjadi bagian dari pekerja-pekerja yang diutus? Atau kita masih pada posisi yang membutuhkan pekerja-pekerjaan itu datang kepada kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak membiarkan kami seperti domba-domba tanpa gembala, sebab Engkau sendirilah yang mengembalakan kami. Jadikanlah kami sebagai pekerja-pekerja yang Kau utus untuk menuai bersama-sama denganmu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.